Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil Karim wa hasaba akhlaqana bi sunnati sahibil khuluqil azim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Khatamun nabiyya wa khatamur rasul hatta yaumul qiyamah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ikhwani ittaqullaha haqqa tuqatih. Innallaha ma'al muttaqin. Ittaqullah li'anna qawlihi ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa habisil lisan wa mut'imil ji'an wa saumi Ramadan. Hadirin sedang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua kami yang kami muliakan. Pertama sekali senantiasa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat kesehatan, kesempatan, umur, apalagi saat ini kita masih suasana Idul Fitri. Kita baru beberapa hari meninggalkan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dan menjadikan puasa kita puasa orang yang mukmin, serta disampaikan kita ke dalam Ramadan yang akan datang dalam keadaan iman dan takwa kepadanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakin dan percaya hari ini kita mampu berkumpul mendatangi rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban kita salat Jumat. Itu karena anugerah Allah. Maka kita harap semoga setiap amal ibadah salat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya diterima Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita menjadi manusia yang bersyukur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di dunia ini kita mampu menjadi umat Muhammad yang seutuhnya, yang konsisten, menjadi umat Islam yang sejati, yang mau melaksanakan setiap kewajiban kita. Bukan hanya Islam sebagai identitas kita, bukan cuma Islam hanya sekedar panggilan kita, tetapi Islam sesungguhnya yang mau melaksanakan setiap apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, terlebih dahulu khatib berpesan kepada kita semua jamaah Jumat, para umumnya kaum muslimin dan muslimat di mana saja pun berada yang mendengarkan, mari
kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Takwa dalam artian kata melaksanakan setiap perintahnya dan meninggalkan larangannya. Takwa dalam artian kata melaksanakan setiap kewajiban kita, baik kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada keluarga, ku ampusakum wa ahlikumun nar, jaga diri, jaga keluarga dari api neraka. Kewajiban kita kepada sesama, saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya pergunakan hidupmu, jangan engkau wafat, jangan engkau meninggal kecuali dalam golongan orang-orang yang Islam, kecuali golongan orang Islam yang bertakwa. Jangan engkau mati kecuali dalam golongan orang Islam yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Sebulan penuh kita melaksanakan ibadah Ramadan, puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari. Semua itu sarana untuk menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Memang kata Allah di dalam Al-Quran, orang yang bertakwalah yang pantas untuk masuk surga. Kita pasti mengharapkan masuk surga ketika nanti dipanggil Allah. Buktinya mana? Kita sibuk beribadah. Ibadah kita untuk apa? Mencari ridho Allah. Dalam doa kita selalu kita angkat tangan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikan kepada kami keridhaan dan surgamu, dan jauhkan kami dari nerakamu. Memang hidup mendambakan untuk masuk surga. Ketika kita berbuat kebaikan, orang lain sebutkan, semoga kebaikan Bapak dibalas Allah. Spontan mulut bicara, amin ya Allah. Kenapa? Kepingin kebaikan itu menjadi jalan mendapatkan surganya Allah, ridhonya Allah. Maka kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga itu kata Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu salatnya selalu dikerjakan. Bukan sekedar hanya sekali, dua kali, tiga kali dia melaksanakan ibadah salat sudah bangga sekali. Bukan, tapi melaksanakan setiap kewajiban. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka manusia hidup mendambakan masuk surga ketika ia dipanggil Allah. Namun, kata Rasulullah, bukan cuma manusia yang mendambakan masuk surga. Kata Rasul, surga itu juga ada yang dirindukannya. Ada orang-orang yang dirindukan oleh surga. Moga-moga kita termasuk daripadanya. Apa kata Rasulullah? Al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Mudah-mudahan kita termasuk daripadanya. Andaikan pun tidak termasuk, kedepannya Allah kasih hidayah supaya termasuk di dalamnya. Siapa mereka? Kata Rasulullah, al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa saumu Ramadan. 4 ini kata Rasul yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran. Orang yang gemar, orang yang suka, orang yang hobi, orang yang selalu membaca Al-Quran. Bisa kita tanya ke dalam diri kita, apakah kita termasuk orang yang rajin baca Al-Quran? Bisa kita tanyakan ke dalam diri kita, walaupun kita rajin sholat, apakah kita rajin baca Al-Quran? Beda. Bapak jamaah yang dirahmati Allah, orang yang rajin sholat dengan orang yang rajin baca Al-Quran itu beda.
pada umumnya orang yang rajin sholat belum tentu rajin baca Al-Quran. Tapi kalau orang yang rajin baca Al-Quran pada umumnya, pastinya dia rajin sholat. Ada orang sholatnya tetap, tapi baca Al-Qurannya bukan. Kata Rasulullah, orang yang dirindukan yang pertama adalah orang yang suka baca Al-Quran. Rumah kita. Rumah siapa yang paling disukai rahmatnya Allah, yang paling disukai oleh malaikat datang ke rumah itu? Rumah siapa? Kata Rasulullah, rumah yang di dalamnya sering banyak Al-Quran, sering membaca Al-Quran. Bisa kita tanya ke dalam diri kita, rumah kita itu sering baca Al-Quran ataukah sering hidup musik? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang dirindukan surga, kata Rasulullah, orang yang suka baca Al-Quran. Membaca Al-Quran ibadah, mendengar Al-Quran ibadah, melihat Al-Quran ibadah, menyimak Al-Quran ibadah. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Siapa orang yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu hasanah, baginya satu kebaikan. Al-hasanatu bi isrina amsalihha. Satu itu dilipat gandakan Allah Ta'ala jadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim itu kata Rasulullah bukan satu huruf, walakin al-alifu harfun, al-lamu harfun, al-mimu harfun, berarti berjumlah 30 kebaikan. Kita sebagai orang tua harus menyarankan dan juga memastikan anak kita pandai baca Al-Quran. Hidup ini tidak tahu kapan akhirnya. Andaikan kita dipanggil Allah Ta'ala, ananda-ananda kita, anak-anak yang kita bangga-banggakan mampu melepaskan ayat Al-Quran. Ataupun sebaliknya, andaikan keluarga kita, anak-anak kita duluan dipanggil Allah, kita sebagai orang tua mampu membacakan ayat Al-Quran kepadanya. Talil Quran. Yang kedua, kata Rasulullah, wahafizil lisan. Orang yang suka menjaga lisan, ucapan, omongan. Karena mulut manusia, lisan manusia sumber dosa, sumber ibadah. Banyak pecah kebersamaan itu karena apa? Karena mulut manusia atau fitnah. Kepengurusan bisa pecah. Kenapa? Ada ketersinggungan, fitnah. Pengurus-pengurus yang lain juga. Jangankan kepengurusan, keluarga kita sendiri pun, yang satu darah, yang satu pabrik, kandung, bisa pecah. Tidak cakapan. Karena apa? Karena fitnah, ketersinggungan. Maka orang yang mampu menjaga lisannya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jaga lisan. Tanda orang yang beriman kepada Allah dan juga orang yang beriman kepada hari akhir. Wa mut'imil ji'an. Yang ketiga kata Rasul, orang yang dirindukan surga itu adalah orang-orang yang suka memberi makan bagi orang yang kelaparan. Ini pada umumnya kita lakukan di bulan Ramadan. Menjelang maghrib kita berikan makan bersedekah. Qiyamul lail kita berinfak. Tidak sanggup banyak, sedikit pun jadi. Tidak sanggup 2.000, 1.000 pun diusahakan. Tidak sanggup makanan enak, makanan sederhana pun diusahakan. Yang penting berbagi. Itu yang terjadi di bulan Ramadan. Apakah itu bisa kita lanjutkan? Kata Rasulullah, kullu makrufus sedekah. Setiap yang baik itu adalah bernilai sedekah. Maka satu ketika Rasul katakan, bersedekahlah engkau dengan hartamu. Kalau kamu nggak punya harta, bersedekahlah engkau dengan ilmumu. Kita orang tua adalah guru bagi anak-anak kita. Jangan pernah bosan memberikan arahan, tuntunan supaya mereka selalu di jalan yang benar. Tak punya ilmu, bersedekah dengan tenaga. Tak punya tenaga, paling tidak kata Rasulullah, doakan kaum muslimin dan muslimat. Maka kata Rasul dalam sebuah hadisnya, kullu makrufus sedekah. Setiap hal yang baik itu bernilai sedekah. Yang terakhir kata Rasulullah,
wa shaumu Ramadan. Orang yang puasa Ramadan, kita baru beberapa hari meninggalkan ibadah Ramadan. Harapan dan permohonan kita seperti tadi, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan disampaikan ke dalam Ramadan yang akan datang. Hanya yang perlu kita perhatikan adalah berusaha untuk tetap mampu melaksanakan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita salat subuh bareng-bareng. Enak nampak keluar dari masjid ramai pagi-pagi. Itu satu yang harus kita pertahankan. Kalau hanya di bulan Ramadan dia sibuk beribadah, kewajibannya luar biasa di bulan Ramadan, ibadahnya luar biasa di bulan Ramadan, bagaimana dia kalau meninggal bukan di bulan Ramadan? Kalau sibuk ibadah, kewajiban dikerjakan luar biasa di bulan Ramadan, setelah keluar Ramadan tidak, bagaimana kalau dia meninggalnya bukan di bulan Ramadan? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita senantiasa mempergunakan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu untuk kita lanjutkan ke depannya. Salat subuh rame-rame, salat berjamaah Isya kita lihat rame-rame, bagaimanapun kesibukan di rumah ditinggalkan, bagaimanapun kondisi pagi-pagi diusahakan datang ke masjid. Supaya apa? Bukti seseorang berhasil dia itu dalam bulan Ramadan, kalau kita lihat dia berubah setelah Ramadan. Bisa nggak bertahan apa yang ia lakukan di bulan Ramadan itu? Apakah sekedar di bulan Ramadan saja? Inilah mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Moga-moga memberi manfaat dan faedah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, menjadikan ibadah puasa kita puasa orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan semoga kita selalu diberikan Allah taala hidayah untuk menjadi tergolong dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasil hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqqi basiran wa nadhiran an amana wa hadana ila dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa rasulahu hatta yaumul qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ikhwani ittaqullaha haqqa tuqatih innallaha ma'al muttaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina wa ahlina wa ahli kirabatina ya Allah ila sabili ta'atika ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.